kita beli mobil tiap tahun 1 juta mobil tiap tahun. Masa nggak ada satu pun merek Indonesia? Seperti yang di Malaysia kalau mereka menggunakan Proton, kenapa di Indonesia tidak? Kita menggunakan MAU. Ini adalah kali pertama kenderaan presiden itu diperkenalkan kepada umum lengkap dengan plat kenderaan bertulis Indonesia 1. Malaysia 1/10 kita berani bikin mobil Proton. Setelah menolak mobil Mercedes-Benz S600 terbaru yang diperuntukkan bagi mobil dinas yang dipesan pejabat Perdana Menteri sebelumnya, dia sekarang menggunakan mobil Proton. Sikap Anwar Ibrahim ini memang memberi kita banyak pelajaran bagaimana seorang pemimpin memegang teguh amanah rakyat. Langkah ini diambil Anwar sebagai bagian dari budaya baru melawan pemborosan anggaran yang harus dilakukan oleh semua pihak. Halo teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi bersama saya, Ria Oktorina. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas hal yang sangat menarik dan penuh inspirasi, yaitu tentang bagaimana Indonesia bisa mengikuti jejak positif dari negara tetangga kita, Malaysia, dalam hal membangun dan menggunakan produk dalam negeri untuk menunjang kemajuan bangsa. Kita sedang melakukan pengembangan untuk namanya MV3 VVIP yang akan digunakan oleh para menteri, para pejabat, gubernur dan lain-lain yang juga diminta oleh Bapak Presiden untuk kita produksi. Mudah-mudahan ke depan MAU ini akan lebih banyak lagi digunakan di Indonesia seperti yang di Malaysia kalau mereka menggunakan Proton, kenapa di Indonesia tidak? Kita menggunakan MAU. Ini adalah kali pertama kenderaan presiden itu diperkenalkan kepada umum lengkap dengan plat kenderaan bertulis Indonesia 1. Dalam satu kenyataan, pengarah urusan PT Pindad Abraham Moss berkata, mereka berbangga kerana kenderaan hasil kerja anak bangsa digunakan semasa hari bersejarah di Indonesia. Sementara itu, pengarah teknologi dan pembangunan PT Pindad Sigit P. Santosa berkata Prabowo akan menjadi individu pertama yang menggunakan kenderaan buatan dalam negara itu. MAU Garuda merupakan SUV 4x4 taktikal ringan yang direka untuk menyokong operasi pertempuran jarak dekat dan mengharungi laluan yang sukar. Berdasarkan laman rasmi Pindad, MAU direka untuk boleh gerakan yang tangkas dan boleh dipercayai bagi menyokong mobiliti penggunanya dalam pelbagai bidang operasi. Bapak, Ibu-ibu sekalian, kita beli mobil tiap tahun 1 juta mobil tiap tahun. Masa nggak ada satu pun merek Indonesia? Kita tidak mau apa ya, 100% proteksionisme. Padahal Korea proteksionis 25 tahun. Tidak izinkan rakyat Korea beli mobil asing. Oke lah, kita kan bangsa yang baik. Tapi masa kita sudah 78 tahun merdeka, nggak ada mobil buatan Indonesia. Malaysia 1/10 kita berani bikin mobil Proton. Jadi ini kembali lagi will. Jadi saudara-saudara, benar, mari kita merdeka bersama-sama. Mari kita berpihak kepada rakyat kita sendiri. Masa tidak ada insinyur Indonesia yang bisa bikin mobil? Ternyata ada. Saya menemukan ada profesor Indonesia lulusan MIT. Hari pertama dia lulus dari MIT, direkrut oleh General Motor. Dia kerja di General Motor kalau nggak salah 13 tahun atau 15 tahun. Saya dengar ada orang itu, saya dengar bahwa dia sudah kembali ke Indonesia. Saya tarik dia, Profesor, daripada Anda hanya ngajar di ITB, sangat penting, tapi Anda tetap ngajar di ITB, tapi Anda jadi direktur produksi teknologi di Pindad. Dan itu hasilnya adalah mobil buatan Indonesia. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menolak sedan Mercedes-Benz S600 yang baru dibeli pemerintah menjadi mobil dinasnya. Diketahui, mobil tersebut telah dibeli oleh Departemen Perdana Menteri sebelum Anwar mulai bekerja sebagai PM Malaysia. Anwar mengaku tidak ingin pengeluaran publik baru dihabiskan untuk dirinya dan memilih menggunakan kendaraan apapun yang tersedia. Berdasarkan laporan Free Malaysia Today,
Harga jual mobil Mercedes-Benz S600 di Malaysia antara Rp7.000 atau sekitar 2,4 miliar rupiah hingga 1,9 juta ringgit atau sekitar 6,6 miliar rupiah. Pernyataan Anwar ini lantas memperkuat ucapannya bahwa tidak ada mobil dinas baru yang dibeli untuk ia gunakan maupun renovasi yang dilakukan di kantornya. Langkah ini diambil Anwar sebagai bagian dari budaya baru melawan pemborosan anggaran yang harus dilakukan oleh semua pihak. Keputusan ini sekaligus merupakan pesan Anwar kepada seluruh pimpinan departemen untuk mengingat bahwa dalam situasi ini Malaysia harus memulai budaya baru. Pasalnya, sebagai PM baru Malaysia, Anwar mengaku bahwa prioritas pertamanya adalah mengatasi inflasi dan kenaikan biaya hidup. Sikap Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, soal mobil dinas memang sesuai dengan pernyataannya. Setelah menolak mobil Mercedes-Benz S600 terbaru yang diperuntukkan bagi mobil dinas yang dipesan pejabat Perdana Menteri sebelumnya, dia sekarang menggunakan mobil Proton. Proton merupakan salah satu merek kebanggaan warga Malaysia. Mobil itu Anwar Ibrahim gunakan saat penetapan anggota kabinet beberapa waktu lalu. Sikap Anwar Ibrahim ini memang memberi kita banyak pelajaran bagaimana seorang pemimpin memegang teguh amanah rakyat, memegang apa yang sudah disampaikan dan apa yang akan dikerjakan. Selamat. Bos, selalu nampak you kat Proton you buat apa ya? Oh, saya pembekal Proton. Nama saya Thomas Lim dan saya adalah Presiden PVA. Company saya started 10 tahun dahulu. Tahun ini kita celebrate kita punya ulang tahun 10 lah. Okay? Yang kita buat ialah design, aero kit dan sebagainya. Dan kita start dengan 4 orang saja masa itu. Sekarang kita ada 110 orang. Semua pekerja-pekerja kita adalah orang tempatan. Kita tidak ambil foreign workers. Ini adalah tempat yang kita mencatkan part-part yang kita sudah buat. Kerana kita mau safe environment dan buat itu bersih. Tidak ada itu spillage atau pollution. Inilah projek yang pertama kita yang kita buat untuk styling dan design untuk kereta Perdana Menteri. Tahun ini kita dapat lebih bisnes dari Proton dan kita dapat also body kit untuk Iris. Kita berharap kita dapat lebih banyak projek dari Proton di masa hadapan. Seperti yang kita ketahui, Malaysia telah menjadi contoh yang luar biasa melalui penggunaan mobil nasional, Proton, yang dirakit sepenuhnya oleh tenaga kerja lokal. Tidak hanya sebatas kendaraan biasa, Proton menjadi simbol kebanggaan bangsa Malaysia yang menunjukkan kemampuan serta daya saing putra-putri negara tersebut di industri otomotif. Proton adalah kendaraan yang sepenuhnya melibatkan keterampilan sumber daya manusia lokal, mulai dari perancangan hingga perakitannya, yang berhasil menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan industri dalam negeri. Tentu saja, hal ini memberi banyak pelajaran bagi kita tentang pentingnya mencintai, mendukung, dan memanfaatkan hasil karya anak bangsa. Di tengah perkembangan tersebut, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengambil langkah besar dengan menggunakan Proton sebagai kendaraan dinasnya. Meskipun sebenarnya memiliki opsi untuk menggunakan mobil-mobil mewah dari luar negeri. Pilihan ini menjadi bukti nyata betapa ia mendukung produk lokal dan menunjukkan sikap kepemimpinan yang rendah hati serta setia pada nilai-nilai kemandirian nasional. Anwar menolak menggunakan mobil mewah seperti Mercedes-Benz yang tersedia, dan lebih memilih Proton, kendaraan lokal yang selama ini menjadi simbol keunggulan Malaysia di sektor otomotif. Sikap ini tidak hanya memperlihatkan rasa bangga terhadap produk dalam negeri, tetapi juga memberikan contoh kepada masyarakat untuk ikut menghargai dan menggunakan hasil karya bangsa sendiri. Inspirasi dari Malaysia ini mulai menarik perhatian Indonesia. Prabowo mengumumkan langkah yang serupa dengan berencana memperkenalkan dan menggunakan mobil buatan dalam negeri untuk keperluan pejabat negara. Salah satu contohnya adalah mobil maung dari PT Pindad yang nantinya akan digunakan oleh para menteri, gubernur, dan pejabat lainnya. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, tetapi juga menciptakan peluang kerja bagi anak bangsa serta mendorong perkembangan teknologi dan inovasi di Indonesia. Melalui langkah ini, Indonesia mulai menata jalan untuk memiliki industri otomotif nasional yang bisa berdaya saing tinggi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Bukan hanya mobil maung, tetapi juga berbagai kendaraan masa depan lainnya yang akan terus diproduksi dengan menggunakan mayoritas bahan dari dalam negeri.
Langkah ini tentunya menjadi simbol yang kuat bahwa Indonesia pun mampu bergerak maju dengan mengandalkan kemampuan dan sumber daya manusia lokal, seperti yang telah dibuktikan Malaysia dengan Proton. Harapannya, keputusan ini dapat menumbuhkan rasa bangga di kalangan masyarakat Indonesia untuk semakin mencintai produk dalam negeri dan turut mendukung perkembangan industri lokal. Mari kita belajar dari pendekatan Malaysia tanpa membanding-bandingkan atau menilai mana yang lebih baik atau buruk. Malaysia telah berhasil membangun kebanggaan nasional melalui produk dalam negeri, dan kita bisa mengambil nilai positif dari semangat tersebut. Di sini, kita belajar bahwa kepemimpinan yang bijak adalah yang mampu menghargai dan memanfaatkan potensi dari dalam negeri. Melalui keputusan-keputusan kecil seperti penggunaan mobil nasional, kita bisa melihat bahwa sebuah bangsa bisa menjadi lebih mandiri dan kuat. Sebagai bangsa yang memiliki banyak kesamaan dengan Malaysia, sudah sepantasnya kita mengambil inspirasi dari apa yang telah dicapai oleh mereka, tetapi bukan dengan maksud meniru sepenuhnya atau menimbulkan persaingan. Sebaliknya, hal ini sebaiknya kita jadikan sebagai pelajaran berharga untuk menumbuhkan rasa cinta dan kebanggaan pada produk lokal kita sendiri. Sikap yang diambil oleh Anwar Ibrahim untuk tetap menggunakan Proton dan keputusan Pak Prabowo untuk memulai penggunaan kendaraan dalam negeri adalah contoh-contoh tindakan nyata yang menunjukkan kepedulian terhadap potensi lokal. Saya percaya bahwa dengan semangat kebersamaan, kita bisa menciptakan perubahan yang lebih besar tanpa perlu bertengkar atau saling menilai. Mari kita lihat apa yang baik dari saudara kita, terapkan dengan penuh semangat, dan bangun Indonesia yang lebih mandiri, sejahtera, dan berdaya saing tinggi. Ini bukan soal membandingkan atau mencari siapa yang lebih unggul, melainkan belajar untuk memperkuat bangsa kita. Semoga semangat positif ini dapat terus tumbuh. Dan semoga semakin banyak produk buatan anak bangsa yang bisa kita gunakan dengan bangga. Sekian dari saya, Ria Oktorina. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Terima kasih telah menyaksikan, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.